Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Siratun Nabawiyah. Kita sudah membicarakan pada video sebelumnya apa itu pengertian As-Siratun Nabawiyah, pengertian secara lugawi dan istilah. Jadi setelah kita mengerti apa itu sirah Nabi, As-Siratun Nabawiyah, maka dalam kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai sumber rujukan untuk mempelajari sirah Nabi SAW atau untuk pengajaran sirah Nabi SAW. Ada sumber-sumber untuk kita mempelajari sirah Nabi SAW. Ya, bukan mempelajari sendiri gitu, tapi sirah ini akan diajarkan oleh orang-orang yang memiliki rujukan-rujukan mengenai sirah Nabi SAW. Banyak sebetulnya rujukan-rujukan ini. Yang akan kita sebutkan ini antara lain saja ya. Tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Sangat banyak, sangat banyak ya sumber-sumber rujukan sirah Nabi SAW ya. Sirah yang pertama, sumber rujukan sirah Nabi SAW ini adalah Al-Quranul Karim dan kitab-kitab tafsir Al-Quran ya. Jadi ini adalah sumber yang paling dipercaya ya, asdaqul masadir ya, wasohiha ya. Jadi wasohuha. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah sumber yang paling benar ya, mengenai sirah Nabi SAW dan paling sahih ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini ada nas-nas yang menetapkan ya secara mutawatir dan secara qat'i ya. Banyak karena ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ya. Tapi itu ketika umur mulai Rasulullah diutus ya. Jadi sebelum Rasulullah diutus, ya mungkin kita akan gunakan sumber yang lain ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini terutama menceritakan atau mengkisahkan ya, tentang keadaan-keadaan yang berlaku ya, pada masa ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan ya. Yang pertama sekali di dalam Gua Hira, bagaimana Rasulullah SAW karena di dalam kitab-kitab tafsir ini ada namanya asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Tapi tidak semua ya ayat-ayat Al-Quran itu punya asbabun nuzul ya. Kalau kita lihat kitab asbabun nuzul yang dikarang oleh ulama ya, tidak semua ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai asbabun nuzul yang jelas ya. Jadi ada asbabun nuzul mengenai ayat-ayat Al-Quran ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran ini juga menceritakan mengenai kejadian dan fakta sejarah ya, yang memberikan gambaran realistis tentang peristiwa yang berlaku pada masa Rasulullah SAW ya. Jadi secara garis besarnya ya, di antara ayat-ayat Al-Quran ini ada yang menceritakan mengenai bagaimana Rasulullah SAW berjuang untuk menegakkan kalimah Allah ya, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi Rasulullah berjuang untuk berdakwah ya, pertama sekali berdakwah kepada para keluarganya ya. Ini Rasulullah menghadapi tantangan yang sangat berat ya. Bahkan dari pamannya sendiri ya,
Kita bisa lihat di dalam surah Al-Lahab ya. Bagaimana pertama sekali Rasulullah memanggil para keluarganya untuk berkumpul ya. Ya, untuk menyatakan bahwasanya aku adalah Rasulullah SAW, tapi ditentang oleh pamannya ya. Ditentang oleh pamannya. Ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab tafsir ya. Jadi konflik ya, terhadap kafir ya. Jadi berjuang ya, berjuang untuk berdakwah kepada orang kafir Makkah ya. Yaitu dari musyrik, kaum musyrik Makkah, kaum munafik. Kenapa disebut musyrik? Karena mereka pada saat itu menyembah berhala ya, berhala Lata, Uzza, wa Manata ya. Mereka musyrik, mensekutukan Allah. Kemudian orang-orang munafik, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasoro ya. Dan penjelasan mengenai akidah mereka ya. Dan mereka ini mencoba menghentikan dakwah Rasulullah SAW ya. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang masuk Islam awal itu disiksa oleh mereka ya. Jadi banyaklah ya kitab-kitab tafsir, terutama kitab-kitab tafsir yang secara biriwayah ya, seperti tafsir Tobari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir ya. Ini menceritakan mengenai sirah nabawiyah, as-sirah nabawiyah ya. Tadi juga ada disebutkan tentang asbabun nuzul ya. Jadi itu sumber yang pertama, rujukan dari as-siratun nabawiyah ya. Yang kedua, sumber rujukan untuk sirah nabawiyah ini adalah kitab-kitab as-sunnah ya, kutubus sunnah ya, kitab-kitab sunnah nabawiyah dan syarah kitab-kitab tersebut seperti dua sahihain ya, sahihnya Imam Al-Bukhari dan sahih Muslim, Imam Muslim. Kemudian kitab sunan yang 4 ya. Sunan yang 4 itu mana? Sunan An-Nasai, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian musnad ya, musnad ini banyak ya, musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik ya, Mu'ajjam Tabrani, Mustadrak Al-Hakim ya, dan selainnya ya. Nah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ini ada ya kisah-kisah mengenai Rasulullah SAW dan sahabat ya, fadilah Rasulullah dan sahabat ya. Begitu juga mengenai peperangan ya. Kemudian dalailun nubuwah, kemudian petunjuk-petunjuk dengan kenabian ya, termasuk mukjizat di sini. Kemudian jihadnya Nabi SAW dan para sahabat. Jadi ini sumber rujukan yang kedua ya, yaitu as-sunnah ya. Sunnah ini juga sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi banyak kisah-kisah yang dijelaskan di dalam as-sunnah ya. Dan as-sunnah ini juga menjadi sumber rujukan Al-Quran dan as-sunnah ya, sumber rujukan syar'i ya. Kemudian yang ketiga, sumber rujukan sirah nabawiyah ini adalah kitab-kitab sirah yang dikhususkan ya. Ya, karena sirah ini diajarkan oleh para sahabat ya. Ya, jadi sahabat-sahabat ini mengajarkan kepada anak-anak mereka ya, betapa pentingnya mengenai sirah Nabi SAW ya, termasuk nanti di dalamnya peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka ini mengajarkan kepada anak-anaknya, kemudian diajarkan lagi kepada orang-orang setelah sahabat, yaitu at-tabi'in, kemudian orang setelah at-tabi'in, tabi'ut tabi'in ya.
Kemudian ada orang-orang yang mencoba menyusun ya, berita-berita atau cerita-cerita tentang sirah nabawiyah ini ya, dan mengajarkannya kepada anak mereka ya. Di antaranya mereka ini mengajarkan tentang maghazi Rasulullah SAW, peperangan yang dialami mereka kepada anak-anak mereka sendiri ya, sehingga anak-anak tersebut menghafalnya ya, sebagaimana mereka ini menghafal surah-surah dari Al-Quran ya. Jadi dihafal sama mereka nih, selain menghafal Al-Quran, menghafal sirah Nabi dan peperangan Nabi, sehingga ketika ulama-ulama mencoba membukukannya, mereka mendatangi orang-orang yang hafal ya. Seperti Imam Bukhari, Imam Bukhari mendatangi orang-orang yang hafal tentang sirah Nabi ya, kehidupan Nabi dan peperangan Nabi dan segala macam lah yang berkaitan dengan Nabi SAW. Di antara orang-orang yang berniat atau bercita-cita dan mengeluarkan atau menceritakan sirah Nabi dan peperangan Nabi kepada anak-anaknya ini adalah Al-Bara' bin Azib ya. Beliau ini mengimlakkan atau mendiktekan ya. Zaman dulu gitu, belajar itu diimlakkan, didiktekan, karena sebagian para sahabat ini ummi ya, nggak bisa tulis baca. Jadi mereka mengingat ya. Jadi diajarkan kepada anak-anaknya atau kepada murid-muridnya lah yang mencatat, yang pandai menulis dan membaca ya. Ditulis, jadi diimlakkan, didiktekan oleh Al-Bara' bin Azib ya, berita-berita mengenai sirah Nabi SAW ya, kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya inilah yang menulisnya walaupun ditulis di di daun-daun kah atau di pelepah-pelepah kah ya. Seperti kalau kita lihat sekarang ini ada di Afrika sana ya, mereka belajar untuk menghafal Al-Quran, ditulis di kayu-kayu gitu ya. Ada ya, kalau kita lihat di YouTube atau media-media sosial, ada orang-orang yang menyiarkan atau mengupload bagaimana orang-orang Afrika itu membaca Quran dan mencoba menghafalnya dan ditulis gitu ya di kayu-kayu gitu. Sama ini ketika zamannya Bara' bin Azib nih ya, dia mendiktekan, mengimlakkan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya inilah menuliskannya ya. Kemudian selain Al-Bara' bin Azib, Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ini termasuk dari beliau ini diriwayatkan banyak mengenai pembukuan atau pencatatan mengenai sirah Nabi SAW dan peperangan Nabi SAW ya. Jadi orang-orang setelahnya ini mendapat faedah ya, mendapat manfaat ya. Seperti Musa bin Uqbah ya, ini orang yang membukukan mengenai maghazi, peperangan Rasulullah SAW. Begitu juga Abdullah bin Amr bin Hazm Al-Ansari ya. Sama, mereka ini membukukan tentang sirah dan peperangan Nabi SAW. Kemudian tabi'in ini generasi setelah sahabat ya, mereka ini sangat bersungguh-sungguh berniat untuk menyusun atau membukukan sirah Nabi SAW, seperti Abban bin Utsman bin Affan ya. Ini beliau wafat tahun 105 Hijrah. Beliau ini menghimpun kitab-kitab yang berisi peperangan Nabi SAW ya, tulisan-tulisan mengenai peperangan Nabi SAW ya, dari sahabat ya. Kemudian Urwah bin Az-Zubair, beliau ini wafat tahun 94 Hijrah ya. Kemudian setelah itu
generasi selanjutnya adalah Al-Imam Az-Zuhri. Ini wafat tahun 124 Hijrah. Ya, beliau ini menyampaikan riwayat-riwayat mengenai sirah nabawiyah, ya, dari kitab-kitab maghazi, peperangan Nabi, dan dari tulisan-tulisan mengenai sunnah an-nabawi, kitab-kitab sunnah nabawiyah. Ya. Beliau ini mempunyai kitab tentang maghazi, ya, yang dicetak, ya, dalam beberapa bagian. Ya. Sebagiannya dikeluarkan oleh penulis Abdul Razak An-Sun'ani, ya. Kemudian selain Al-Imam Az-Zuhri, Musa bin Uqbah, bila ini wafat tahun 141 Hijrah. Ya. Bagi beliau ini ada kitab yang masyhur tentang peperangan Nabi SAW. Ya. Kemudian Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ini wafat tahun 151 Hijrah. Beliau ini menyusun satu kitab yang sangat baik, ya, tentang sirah Nabi dan maghazi. Jadi sirah Nabi dan peperangan Nabi SAW. Dan kitabnya ini menjadi asas, ya, bagi kebanyakan kitab-kitab yang ditulis mengenai sirah nabawiyah, ya, dan menjadi sandaran bagi orang-orang setelahnya. Tapi disayangkan, ya, kitab aslinya ini dikatakan hilang, gitu, ya. Nggak dijumpai, ya. Kitabnya nggak dijumpai, hanya ada dihafal oleh segelintir orang, ya. Di antara orang-orang yang menghafalnya itu adalah Abdul Muluk Ibnu Hisham. Jadi Ibnu Hisham ini mencoba untuk menuliskan kembali apa-apa yang diingatnya yang diperoleh dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, ya. Sehingga dikenal namanya kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini adalah Sirah Ibnu Hisham, ya. Sirah Ibnu Hisham dicetak dalam 4 jilid. Saya punya kitabnya, ya. Sirah Ibnu Hisham, ya, yang ditulis berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Dikatakan di sini bahwasanya tidak semua yang ada dalam kitab asal Muhammad bin Ishaq ditulis oleh Ibnu Hisham, ya. Jadi banyak yang hilang, ya. Banyak yang hilang. Kemudian selanjutnya Muhammad bin Amr al-Waqidi, bila ini mengarang tentang kitab-kitab peperangan. Muhammad bin Sa'id Az-Zuhri, ini juga tentang Taubatul Kubro. Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi, ini mengenai kitab maghazi dan sirah, ikhtisar, ya, ringkasan. Kemudian Ibnu Hazm Al-Andalusi, ini kitab Jawami'us Sirah. Kemudian Ibnu Qayyim, terkenal dengan kitabnya Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad ini ada 3 jilid. Ya. Alhamdulillah saya juga punya Ibnu Qayyim ini, ya. Kemudian kitab yang sumber rujukan yang keempat itu adalah kitab-kitab Ad-Dalail wa Syama'il Muhammadiyah, ya. Dalailun Nubuwah, ya. Dalailun Nubuwah ini ada banyak, ya, Dalailun Nubuwah ini. Tapi yang penting dan dikatakan yang penting mengenai Dalailun Nubuwah ini ada 2, ya. Kitab Dalailun Nubuwah yang penting dan yang digunakan, ya, yaitu yang pertama yang dikarang oleh Abu Nuaim Al-Isbahani. Beliau ini wafat tahun 430 Hijrah. Kemudian Dalailun Nubuwah karangan Imam Al-Baihaqi. Beliau ini wafat tahun 458 Hijrah. Kemudian kitab tentang Asy-Syama'il Nabawiyah. Ini juga banyak, ya. Syama'il Nabawiyah ini banyak, ya. Di antara yang terkenal adalah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, ya.
Kemudian Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini mengarang tentang akhlak Nabi dan adab Nabi. Ya. Saya mencoba mencarinya nggak jumpa. Mungkin di sana di Makkah, Madinah ada kali, atau di Mesir ya. Wallahu alam lah ya. Kemudian mengenai kitab-kitab tarajim yang kelima ya, rujukan yang kelima Tarajimus Sahabah, ya, biografi sahabah. Ya, banyak, ini juga banyak ya. Di antara kitab yang masyhur tentang biografi sahabat ini adalah kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini Ibnu Abdul Bar. Yang kedua Asadul Ghaya fi Ma'rifati Sahabah. Ini Ibnu Athir. Kemudian Ibnu Athir ini juga menulisnya dari 4 kitab ya. Kitab Ma'rifatus Sahabah dari Ibnu Mandah, kemudian Ma'rifatus Sahabah bagi Ibnu Abu Nuaim, kemudian Al-Isti'ab ini Ibnu Abdul Bar, Al-Qurtubi, kemudian kitab Abu Musa Al-Madini ya. Kemudian kitab tentang biografi sahabat ini ditulis juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan nama kitabnya Al-Isobah fi Tamyizil Sahabah. Beliau ini menulisnya ya dengan seperti tobakot ditulis ya. Ada berapa jilid ya beliau ini menulis. Kemudian setelah yang itu yang kelima ya, yang keenam tentang kitab tarikh. Kitab tarikh yang dikarang oleh ulama, kitab tarikh secara am ya. Ada kitab-kitab tarikh seperti Tarikhur Rusul wal Muluk. Ya, ini oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Yang pertama, yang kedua Al-Kamil fi Tarikh Ibnul Athir. Kemudian kitab yang ketiga Tarikh Islam. Ya, ini Al-Zahabi. Kemudian oleh Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, di antara kitab ini, kitabnya sangat besar ya, ada 21 jilid. Jadi mulai jilid ketiga sampai jilid ke-9 ini mengenai Sirah Nabawiyah. Yang terakhir sumber rujukan untuk menulis Sirah Nabawiyah adalah kitab Tarikh Al-Haramain ya, Tarikh Madinah dan Makkah ya. Ini ada beberapa kitab ya, seperti Akhbaru Makkah wa Majafiyah minal Athar, Akhbar Makkah fi Qadimid Dahri wa Hadithi ya. Itulah sumber-sumber rujukan yang digunakan untuk mempelajari atau pengajaran sirah Nabi SAW ya. Masih banyak lagi sebetulnya ya, tapi tidak mungkin kita sebut satu persatu. Yang penting kita ambil isinya ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.